Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aidil Wahyu, NPM 193510725, kelas 5B, UAS DPM. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dikerjakan sebelumnya. React Native. React Native adalah salah satu topik hangat di bidang mobile development selama beberapa tahun yang terakhir. Salah satu alasan mengapa React Native sangat populer karena menaruhkan cara untuk mengembangkan mobile app atau aplikasi seluler dengan mudah. Membuat sebuah aplikasi seluler bukanlah hal mudah karena membutuhkan coding khusus yang pengembangannya memerlukan waktu lama. Namun, React Native berhasil membawa perubahan, bahkan framework itu dapat membantu pengembangan untuk membuat aplikasi Android dan iOS dengan lebih cepat dan mudah. Tertarik mengetahui soal React Native lebih dalam? Cara kerja React Native cukup simpel, yaitu developer menggunakan Code Rich untuk membangun interface aplikasi. Code Rich untuk diinterpretasikan menjadi JavaScript agar nantinya bisa digunakan untuk aplikasi mobile. React Native akan menggunakan fitur bridge untuk mengolah kode base menjadi native modul, Android modul, iOS modul. Native modul siap digunakan di platform yang bersangkutan. Penting diketahui, meski cara kerja React Native sederhana, terkadang hasil buildingnya kurang sempurna, sehingga developer perlu menyesuaikan beberapa komponen React Native yang kurang kompatibel tersebut. Instalasi lebih mudah dengan pack installer. Barangkali Anda paling membenci proses instalasi, apalagi kalau harus menginstal komponen satu persatu, malas dan ribet. Untungnya React Native menyediakan pack installer alias Node Pack Manager atau NPM. Ini memungkinkan Anda menginstal React Native hanya dengan memasukkan perintah pada command prompt. Desain UI yang modular. Pernahkah Anda bermain Lego? Kira-kira cara menggunakan React Native juga sesimpel menyusun balok-balok Lego. Desain UI yang modular memungkinkan Anda merakit blok-blok penyusun UI. Untuk aplikasi mobile, otomatis fleksibilitas Anda dalam memodifikasi aplikasi pun lebih luas. Menyediakan komponen siap pakai. Tersedianya pilihan komponen adalah kelebihan React Native yang menghemat waktu developer. Daripada menulis kode dari nol, fast refresh. Ingin segera melihat hasil dari script yang baru Anda ubah, React Native bisa kondisikan langsung menampilkannya. Anda akan memiliki dua layar yang masing-masing berisi kode dan outputnya. Dari setiap perubahan yang Anda buat akan otomatis diupdate. Serunya lagi, React Native secara otomatis juga merevisi tiap kesalahan pengetikan yang Anda buat. Meningkatkan performa aplikasi. Kelebihan React Native berikutnya meningkatkan performa aplikasi. React Native menggunakan GPU, Graphic Processing Unit, alih-alih CPU. Hasilnya performa aplikasi mobile memungkinkan jadi lebih cepat, cocok untuk aplikasi yang menampilkan gambar atau animasi. Adapun kekurangan React Native yaitu membutuhkan basic knowledge yang cukup matang, terlalu sering update, tetap membutuhkan kemampuan native. Membutuhkan basic knowledge yang cukup matang, bagi seseorang yang belum pernah menyentuh JavaScript, pasti pusing saat menghadapi React Native, apalagi framework ini menggunakan ekstensi JavaScript, sehingga pengetahuan akan JS sangat lebih kurang. Terlalu sering update. Baru rilis di tahun 2015, bisa dibilang React Native masih balita alias belum bisa dimanfaatkan. Saat belajar React Native, Anda harus siap dengan banyaknya update atau kemungkinan beberapa komponen bekerja kurang optimal. Tetap membutuhkan kemampuan native. Belajar React Native tidak bisa 100% lepas dari kemampuan native. Khusus tertentu artinya memang tetap membutuhkan developer yang memahami Android ataupun iOS. Pertama, kita import fungsi kode push dari pack React Native kode push. Kedua, kita tentukan konfigurasi kode push-nya. Pada contoh di atas yang kita inginkan, kode push memeriksa apakah terdapat pembaruan setiap aplikasi di resume dan melakukan instalasi kode JavaScript baru resume selanjutnya. Dokumentasi konfigurasi bisa dilihat. Ketiga, kita warp komponen aplikasi. Pada contoh di atas, komponen kode push tutorial dengan fungsi kode push yang kita import beserta objek konfigurasi yang kita inginkan. Setelah itu reload aplikasi, jika tidak ada error maka konfigurasi tidak ada masalah. Baiklah, itu materi yang dapat saya jelaskan. Saya Aidil Wahyu, NPM 193510725, kelas 5B. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.